事情跟你苏秀一。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Immortality Season 3, tepatnya episode 9, kalau ditotalkan menjadi episode 33 ya. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya. Masih dalam kompetisi penggunungan Sungai Sanhe ataupun menjadi murid sejati, Fang Han sudah membuktikan kalau dirinya ini jauh lebih kuat daripada lawannya. Tetapi kita juga dapat melihat pertarungan dari dua siluman yang sebelumnya menjadi bawahan dari Fang Han. Dan mereka berdua pun dapat memenangkan pertarungan tersebut, walaupun hampir saja diri mereka berdua ini dikendalikan oleh kekuatan iblis ya. Beruntung saja semua itu berhasillah dihentikan. Dan untuk selanjutnya pertarungan, Fang Jiwei melawan Liu Xi. Tetapi semuanya langsunglah diberikan untuk beristirahat. Setelah berada di kediamannya, di sana Xiaoling benar-benar mendapatkan kemampuan untuk melihat semua ingatan dari Hong Yi dengan masa lalunya bersama Fang Han, dan dia mencoba untuk menggodanya, tetapi Fang Han pun langsunglah menghukumnya, membuat dia sangatlah ketar-ketir ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dan singkatnya, kita tidak diperlihatkan pertarungan Fang Qingwei, tetapi kita akan melihat pertarungan dia nantian melawan Guru Phoenix. Kita sebut saja sebagai Phoenix ya, karena namanya masihlah belum diketahui, sebab dia memakai sebuah topeng guys. Bahkan kehadirannya juga langsunglah diremehkan oleh semua para murid, karena mereka menganggap saking jeleknya dia menggunakan sebuah topeng. Begitu juga dengan Fang Qingwei, langsunglah menghina dirinya guys. Gila! Ternyata bukan cuma Fang Han saja yang diremehkan, ternyata ada orang lain. Sehingga pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Bola kristal kecil pun langsung dilemparkan ke atas, yang membuat dirinya mendapati peluang untuklah menerjangnya. Tetapi sayangnya, terjangan pertamanya dapatlah dihindari. Agak lain juga ya julukannya sebagai burung phoenix, tetapi tangannya malah seperti capit kepiting, yang ternyata itu adalah senjata ajaibnya ya. Dia juga meminta kepada Ye Nantian untuk mengeluarkan senjata ajaibnya juga. Di dalam pertarungan mereka berdua, sebenarnya sudah dijelaskan kalau pedang emas milik dari Ye Nantian itu sungguhlah luar biasa, karena itu adalah pedang raja yang telah hidup selama 10.000 tahun yang lalu guys. Yang dimana pedang ini memiliki urat nadi ilahi dan juga ribuan binatang laut dalam. Namun yang anehnya, dari mana Ye Nantian mendapatkan senjata tersebut? Siapa sangka juga kalau Ye Nantian benar-benar meremehkan kemampuannya ya. Dia menggunakan teknik dasar dari Sekte Yua, yang dimana itu adalah teknik dasar paling pertama jika kalian memasuki sebuah Sekte Yua guys. Namun dengan teknik dasar tersebut saja sudah berhasil membuktikan kalau dia bukanlah tandingan dari lawannya guys. Namun siapa sangka juga kalau ini adalah sebuah rencana darinya agar Ye Nantian benar-benar meremehkan dirinya dan dia benar-benar lengah terhadap lawannya sendiri ya. Dia pun langsung menyemburkan tinta gurita yang membuat penglihatan dari Ye Nantian langsunglah kabur-kabur. Ditambah juga dia haruslah terikat dengan beberapa tentakel gurita ya, atau cumi-cumi lah. Alhasil dari awalnya dia meremehkan kemampuannya, Ye Nantian haruslah menggunakan pedang raja emasnya ya. Dan benar saja ucapan dari senior Longhwan kalau kemampuan dari Raja Pedang Emas ini tidak boleh diremehkan. Sekali satu gerakan saja, beberapa tebasan pun dapat dilihat ya. Dan tentakel guritanya pun menjadi ongseng gurita guys. Gara-gara itu juga membuat topengnya haruslah terlepas, yang ternyata dia adalah Xiaoxi. Kok bisa ada dia di sini ya? Kalau kalian lupa, kalau Xiaoxi ini adalah mantan dari Fang Qingwei guys, yang telah meninggal dunia di waktu medan perang iblis surgawi ya. Fang Jiwei dengan begitu entengnya menanyakan, bukankah dia sudah meninggal dunia? Xiaoxi pun langsung memberitahunya kalau 10 naga lah yang telah menyelamatkan dirinya. Ditambah juga dia telah memberikan obat mujarab agar dirinya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Namun yang terpenting untuk saat ini, masalah dia dengan Ye Nantian haruslah diselesaikan, karena dia juga akan berbicara dengannya guys. Ya, anggapannya pertarungan ini adalah pertarungan percemburuan ya.
上家传法宝。 Dan pertarungan mereka berdua pun langsunglah dimulai, yang dimana Xiaoxi langsung mengeluarkan paus yang begitu besar guys. Gila, ini kemampuannya seluruh lautan ya. Namun apa daya, semua kemampuan yang berada di pedang raja itu sangatlah mustahil untuk menang ya. Dengan hanya satu tebasan saja, paus yang begitu besar langsunglah menghilang sekejap. Dan pada akhirnya, pertarungan ini pun dimenangkan oleh Ye Nantian dari puncak Wanlofeng. Setelah itu juga, kebusukan dari Ye Nantian langsunglah terlihat ya. Dia langsung menghina Xiaoxi kalau dia ini mempunyai kultivasi yang begitu baik, tetapi sayangnya dia tidak akan pernah bisa untuk mengalahkannya. Dan dia pun melihat kalau Fang Jingwei benar-benar begitu dekat dengan senior Ye Nantian. Emang cewek murahan juga sih. Sedangkan untuk Xiaoling sebagai orang baru, dia benar-benar sangatlah kebingungan mengapa pertarungan ini sepertinya begitu menjadi populer. Fang Han langsung memberitahunya kalau Ye Nantian ini memiliki banyak sekali penggemar serta pengikutnya ya. Menurut Fang Han, pertarungan ini sebenarnya untuk Xiaoxi membuktikan kalau dia ini jauh lebih kuat daripada senior Ye Nantian. Tetapi faktanya dia dapat dikalahkan ya. Sedangkan untuk Hua Tiantu bersama dengan Wan Lo sedang melakukan sebuah permurnian, dan terdengarlah suara pria tua yang berada dalam tungku tersebut meminta kepadanya untuk jangan memurnikan dirinya, dan dia mencoba untuk memberontak. Tetapi Hua Tiantu pun langsung menyerangnya, yang membuat tungku tersebut tiba-tiba langsunglah berhenti bergerak ya. Dengan tindakan tersebut juga membuat Wan Lo benar-benar sungguhlah terkejut dengan tindakan dari Hua Tiantu. Tetapi dia juga sangatlah kebingungan mengapa Raja Iblis Wei yang hanya berada di level kelima saja tetapi begitu sulit untuklah disempurnakan. Contohnya saja, dia telah menggunakannya untuk memperbaiki senjata, tetapi semuanya itu sangatlah sia-sia. Hua Tiantu hanya memberikan satu hal kepadanya, yang memang sangatlah mudah untuk mengambil nyawanya, tetapi sangatlah sulit untuk memahami semangat bela dirinya ya. Jadi menurut Hua Tiantu, jika benar-benar ingin menyempurnakan semangatnya, mereka haruslah memberikan semua harta mereka ataupun bahan-bahan yang telah diperlukan. Contoh harta tersebut yang paling terpenting adalah lukisan naga Huang Quan guys. Dan mereka juga sebenarnya membutuhkan mata air kuning yang berada di sumber sungai Huang Quan. Sayangnya untuk mendapatkan sumber mata air kuning tersebut sangatlah sulit guys. Karena faktanya sumber mata air kuning tersebut sudahlah diambil alih oleh Nagayan sebelumnya, yang dimana kita diperlihatkan lautan yang begitu luas di dalam tubuhnya Fang Han itu adalah sumber mata air kuning guys. Dengan sumber mata air kuning tersebutlah mereka pasti akan bisa menyempurnakan banyak sekali harta ajaib ataupun senjata ajaib. Sayangnya untuk sekarang mereka sama sekali tidak mengetahui lukisan dari naga Huang Quan. Tetapi Wan Lo memberitahunya, bukankah Fang Qingshui ini adalah orang yang paling terakhir melihat gambar Huang Quan tersebut ya? Hal tersebut juga membuat Wan Lo langsung menganggap, mungkinkah Fang Qingshui ini telah menyembunyikan sesuatu kepada mereka ya? Sayangnya, Hua Tiantu tidak berpikir seperti itu. Jika Fang Qingshui benar-benar mendapatkan lukisan naga Huang Quan dan dia dapat menyembunyikannya selama dia tetap aman, kemungkinan kultivasinya benar-benar begitu sangatlah meningkat ya. Tetapi sampai saat ini saja belum ada tanda-tanda dia telah meningkatkan kultivasinya. Tetapi juga mereka baru mengetahui sejak Fang Qingshui telah dipromosikan menjadi penerus sejati, Kepala Sekte Yuhua ataupun Pai Yu benar-benar memperlakukan dia dengan begitu istimewa daripada Hua Tiantu guys. Kalau kalian tahu kalau Fang Qingshui adalah salah satu penerus dari ketua Sekte Yuhua. Dikarenakan kalau Fang Qingshui ini memiliki kemampuan serta bakat yang begitu luar biasa daripada Hua Tiantu itu sendiri guys. Di sini Hua Tiantu meminta kepada Wan Lo untuk tidak bertindak terburu-buru. Jadi dia meminta untuk tidak perlu khawatir dan nikmati sajalah alur dari semua ini. Karena dia harus tahu dunia Xuan Huang ini sedang mengalami perubahan yang sangatlah cepat. Sebab mereka semua ini haruslah berfokus dengan peperangan ras iblis dengan juga ras kultivator guys. Jika mereka tidak bisa bertahan dalam peperangan ini, maka semuanya akan menjadi punah. Sementara itu, untuk Fang Han, dia tetap berkultivasi di kediamannya. Begitu juga dengan Xiaoling langsung menanyakan kepada Nagayan untuk menceritakan masa lalu tentang Hong Yi. Sayangnya Nagayan ini awalnya tidak mau memberitahu ataupun menceritakannya. Dia hanya mengucapkan
beberapa hal tidak ada hubungan dengan dirinya ya. Jadi sebetulnya dia tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Bahkan dia juga tidak perlu tahu tentang masalah Hongyi guys. Tetapi ketika Xiaoling berkata tentang buku kaisar dan dia juga telah mengetahui tempat buku tersebut ya. Mendengar itu, Nagayan pun langsung meminta beritahu di mana letak buku kaisar tersebut. Lantas, Xiaoling pun meminta kepadanya, biarkan dia pergi dari sini, maka dia akan memberitahu tempat letak buku kaisar berada. Sayangnya, Nagayan tidak akan mengabulkan permintaan tersebut ya. Xiaoling juga memberitahunya kalau dia ini sangatlah setia pada Fang Han, padahal Fang Han belum tentu setia kepada dirinya. Padahal jika dia mendapatkan buku kaisar, mungkin saja dia akan menjadi kaisar yang sesungguhnya daripada Fang Han itu sendiri. Nagayan pun lagi-lagi membalasnya kalau dia sekarang ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menanggung beban nama sebagai kaisar. Jadi yang pantas untuk menanggung semua ini adalah Fang Han itu sendiri. Mendengar hal tersebut juga membuat Xiaoling langsunglah berubah pikiran. Jika memang seperti itu, beritahulah tentang masa lalu dari Hongyi, dan dia juga akan memberitahu apa yang terjadi dengan buku kaisar. Tetapi Nagayan tiba-tiba menjadi ragu kepadanya, padahal dia ini berasal dari ras iblis dan tingkatan pertama. Tetapi mengapa dia bisa mengetahui letak buku kaisar berada ya? Sebab hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa mengetahui letak buku tersebut guys. Ia pada intinya kalau buku kaisar tersebut adalah hal paling rahasia terbesar di dunia ini. Jadi untuk membuktikannya, Xiaoling pun berkata kepadanya, dia tidak perlu khawatir dari mana dia dapat mengetahui letak buku kaisar. Namun jika dia mengucapkan satu hal, itu adalah sebuah kejujuran darinya ya. Dan dia akan mengetahui tentang kebenaran serta kepalsuan yang telah dia ucapkan. Alhasil mereka berdua pun langsunglah sepakat. Yang pertama dilakukan oleh Nagayan yaitu menceritakan tentang Hongyi. Tanpa basa-basi, Nagayan pun langsung memberikan semua ingatan masa lalu dari Hongyi kepadanya, yang membuat Xiaoling dapat melihatnya dengan begitu jelas. Aduh, bener-bener kagak dibikin move on ya. Ini mau ujung-ujungnya sama kayak Jet Dynasty, yang dimana Piao dan juga Hongyi dijadikan sebuah kunci Tonghua untuk menjadi pamor ataupun terpopuler ya. Setelah mendapati semua ingatan dari Hongyi yang begitu menyedihkan, dia juga langsunglah meneteskan air mata tanpa disengaja. Dia juga menanyakan mengapa gadis kecil satu ini benar-benar mempertaruhkan nyawanya hanya untuk Fang Han seorang saja ya. Tetapi Nagayan sama sekali tidak mau memberitahu alasannya guys. Dan dia meminta kepada Xiaoling, sekarang giliran dialah untuk memberitahu tentang buku kaisar. Dengan begitu mudahnya dia berkata kalau buku kaisar berada di tempat Raja Iblis Dunia Bawah yang diketuai oleh Su Xiaoyi. Lah, informasinya cuma begitu doang dong. Su Xiaoyi. Lalu keesokan harinya, sikap dari Xiaoling yang telah mendapati ingatan dari Hongyi benar-benar begitu berubah ya. Dia menjadi merasa iba kepada Fang Han, padahal dulu dia adalah orang yang begitu ceria, tetapi sekarang menjadi orang yang begitu dingin dan juga kejam. Lalu untuk pertarungan selanjutnya yaitu Yue'er guys. Tetapi siapa sangka secara tiba-tiba ada sebuah masalah besar ya. Dikarenakan lonceng besar pun langsunglah dibunyikan guys. Yang dimana setiap sekte Yuhua jika membunyikan lonceng 2 kali ataupun lebih, maka itu adalah sebuah pengumuman ataupun tanda bahaya ya. Wadidaw. Ya sebenarnya untuk episode ini sebenarnya kebanyakan teori dari Hua Tiantu yang sama sekali tidak begitu berguna guys. Mengapa Mimin bilang tidak begitu berguna? Karena pembahasannya ini tentang lukisan naga Huangquan yang sama sekali tidak bisa dia dapatkan ya. Padahal untuk pembahasan tersebut dari season 1, season 2 terus-terusan dibahas yang membuat semua orang sebenarnya udah tahu kalau mereka ini masihlah menginginkan yang namanya lukisan naga Huangquan. Terlebih juga, setiap para tetua untuk berdebat pasti akan membawa yang namanya peperangan para iblis dan juga para perli ataupun kultivator ya. Dan ini terus-terusan diucap ataupun dibahas dari season 1 sampai season 2, bahkan sampai sekarang ini guys. Menurut Mimin sih sepertinya studio ini ingin melakukan durasi yang begitu panjang, tetapi tidak memiliki yang namanya scene tambahan guys. Jadi ya mereka setiap episode akan membahas semua masalah lukisan naga Huangquan dan juga membahas tentang peperangan para iblis dan juga para manusia. Sebetulnya ya kenapa kagak dipanjangin saja dalam pertarungan? Dan pertarungan di episode ini benar-benar begitu singkat ya.
cukup kecewa sih untuk episode ini guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir ya. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye 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 bye. 有些事情跟你苏小。